Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Nak. Ya Bu. Iya, Elta ya, dari Iya. kelas 9A. Ya Bu. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini, Elta? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik ya, Nak ya. Ya Bu. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya, karena Elta sudah memenuhi undangan Ibu untuk hadir di ruang BK pada pagi hari ini untuk melaksanakan konseling individual. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Ya Bu. Oke, untuk mengambil keberkahan dari apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sekarang pelajaran siapa? Pelajaran matematika Bu. Pelajaran matematika dengan Pak Dian ya? Ya benar sekali Bu. Sudah izin tadi dengan Pak Dian mau ke ruang BK? Sudah Bu. Iya, dikasih izin ya, Nak ya. Oke. Nah, baiklah Elta, sesuai janji kita minggu lalu ya, Nak ya. Kita akan melakukan konseling individual ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan konseling individual ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling individual, asas-asas apa yang ada di dalam konseling ini, lalu pelaksanaan kita atau langkah-langkah dalam kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Nah, jadi Nak, di sini kita akan melakukan konseling individual di mana Ibu sebagai guru BK menjadi konselor dan Elta sebagai peserta didik akan menjadi konseli. Jadi di sini kita akan secara bersama-sama membahas masalah yang sedang dialami oleh Elta dan mencari solusi atas permasalahan tersebut ya. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, permasalahan yang akan kita bahas pagi hari ini tentang apa, Elta? Ya Bu, saya mempunyai masalah. Saya kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Di dalam mata pelajaran apapun itu, saya sangat ragu jika berkata-kata di depan kelas. Ya, oke, baiklah ya, Nak ya. Nah, jadi sebelum pertemuan ini kita sudah membicarakannya ya. Jadi kita sama-sama tahu permasalahannya apa ya. Nah, jadi untuk permasalahan tersebut kita kesepakatan ya, tujuan dari pelaksanaan konseling individual ini kita akan mencari solusi atas masalah tersebut. Jadi diharapkan setelah mengikuti konseling individual ini, Elta mampu membangun rasa percaya diri. Nah, jadi apabila akan tampil, akan ditanya oleh guru, mampu menjawab dengan penuh percaya diri. Itu yang kita harapkan ya, Elta ya. Oke, baiklah. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan konseling individual ini nanti kita akan berdiskusi ya, Nak ya. Jadi Ibu akan bertanya masalahnya apa, penyebabnya apa. Kita cari sama-sama solusinya itu seperti apa. Nah, adapun asas-asas dalam konseling individual ini, itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Elta tidak perlu ragu ya, Nak ya, untuk menceritakan masalahnya. Karena di sini Ibu memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Elta ceritakan kepada Ibu akan jaga rahasia tersebut, tidak akan sampai Ibu ceritakan kepada orang lain. Jadi hanya Ibu dan Elta saja yang akan mengetahui apa-apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, Nak ya. Oke. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, jadi pada kegiatan ini Ibu harapkan Elta mampu terbuka kepada Ibu ya, Nak ya. Nah, jadi silahkan apapun pendapatnya disampaikan ya, tidak masalah ya, Nak ya. Apapun yang menjadi pikiran boleh nanti diungkapkan ya, Nak ya. Oke. Lalu tidak kalah penting ada asas kesukarelaan. Nah, jadi
dalam mengikuti konseling individual ini, Ibu harapkan Elta mengikutinya dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari siapapun ya nak ya. Ya Bu. Oke, baiklah. Baiklah, sebelumnya kita kesepakatan layanan terlebih dahulu ya nak ya. Jadi konseling individual kita pada pagi hari ini akan kita laksanakan selama 1 jam pelajaran, yaitu 40 menit ya. Oke, 40 menit ke depan ya nak ya. Apabila dirasa masih belum puas dengan konseling ini, nanti kita akan adakan konseling lanjutan lagi di pertemuan berikutnya ya nak ya. Ya Bu. Bagaimana kira-kira Elta, ada yang ingin ditanyakan lagi nak? Ya Bu. Ya baiklah, Elta sudah siap nak untuk masuk ke tahap inti? Ya Bu, siap. Ya baiklah, kita akan membahas ya secara bersama-sama masalah yang sedang dihadapi ini ya. Untuk menyatukan persepsi kita, bisa Elta jelaskan kembali ya nak ya. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui ya masalahnya, tapi untuk menyatukan persepsi agar kita sama-sama ternyata ini masalah yang akan kita bicarakan. Ya silakan Elta. Ya Bu, saya mengalami masalah ketika saya berbicara di depan kelas. Saya merasa kurang percaya diri dan takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Oke, jadi masalah yang akan kita bahas pada konseling individual ini tentang percaya diri ya nak ya. Ya Bu. Rasa kepercayaan diri di depan kelas saat memberikan pendapat ya. Ya Bu. Oke, nah jadi kira-kira menurut Elta ini ya, tujuan dari konseling individual ini apa? Tujuan yang ingin kita capai selama pelaksanaan konseling individual ini apa kira-kira nak? Ingin saya lebih percaya diri dan dapat menjawab pertanyaan walaupun salah tidak ditertawakan oleh teman-teman. Oke, jadi tujuan konseling individual ini Ingin menumbuhkan rasa percaya diri. percaya diri untuk tampil di depan kelas ya Elta ya. Ya Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya Elta ya, bisa diceritakan kepada Ibu nak rasa takut seperti apa sih ketika tampil di depan kelas itu? Bisa ceritakan lebih dalam dengan Ibu nak? Ya Bu, ketika saya tampil di depan kelas, saya merasa cemas sekali, merasa gugup. Misalkan saya disuruh berdiri di depan kelas menjawab pertanyaan, kaki saya rasanya berat sekali untuk maju melangkah ke depan. Dan saya melihat teman-teman saya itu seperti akan menertawakan saya yang ada di pikiran dan di otak saya Bu, seperti itu Bu. Iya. Sehingga saya kurang percaya diri ketika saya ingin menjawab pertanyaan dari guru. Baiklah, jadi Elta merasa cemas ya nak ya, takut saat disuruh guru untuk tampil di depan kelas ya, ataupun menjawab di depan kelas ya nak ya. Iya Bu. Kira-kira seperti apa lagi nak yang Elta rasakan apabila tampil di depan kelas itu? Perasaan saya ketika menjawab pertanyaan di depan kelas itu melihat pandangan semua mata teman-teman menuju ke saya dan rasanya mereka ingin tertawa selalu setiap mendengar jawaban dari pertanyaan apa yang diberikan oleh guru kepada saya. Itulah mengapa saya sangat takut ketika berbicara di depan kelas. Rasanya saya tidak ingin menjawab Bu, karena keringat saya itu sudah seperti itu Bu, bukan dingin. Oke, jadi sampai keringat dingin ya Bu. Elta ya? Iya Bu. Selain keringat dingin apalagi maksud Ibu tuh dampaknya oleh bisa dibilang takut ya? Ya Bu, cemas. sangat takut. Sepertinya badan saya kagum. Misalnya untuk berdiri di depan saya sudah tidak kuat lagi Bu. Ya, jadi sampai badan kaku, keringat dingin. Iya. Ada lagi mungkin efeknya apabila harus tampil di depan umum itu apa lagi kira-kira? Nih Bu, ketika saya ingin menjawab pertanyaan itu, sebenarnya saya tahu apa maksud dan pertanyaan dari seorang guru. Tapi saya sangat
takut sehingga saya tidak bisa melontarkan kata-kata dari mulut saya. Rasanya gemetaran sekali Bu, rasa ingin pingsan seperti itu nah Bu. Oke, iya. Jadi di dalam otak, pikiran itu sudah ada Ya, Bu. jawabannya. Ya. Tapi Tapi saya merasa takut karena kurang percaya diri tadi Bu. jadi tidak bisa dikeluarkan seperti itu nak ya. Iya, Bu. Jawaban yang ingin diberikan tadi tidak sampai terkeluarkan karena rasa cemas takut itu ya nak ya. Saking saya takutnya. Oke, oke. Sekarang ibu tanya terlebih dahulu ya. Kira-kira ini ya, apa sih yang membuat Elta sampai begitu takutnya untuk menyampaikan pendapat itu? Apa yang ditakutkan itu apa sebenarnya? Yang pertama saya takut salah, jawaban saya tidak masuk akal. Nah, yang kedua saya takut guru akan memberikan nilai yang jelek kepada saya. Nah, yang ketiga Bu, saya takut teman-teman menjauhi saya karena ketika saya berbicara di depan mereka selalu tertawa. Itulah yang saya takutkan Bu. Dan saya takut Ya. Oke, baiklah ya. Itu yang dirasakan Elta apabila tampil di depan kelas ya nak ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut lagi Elta ya, boleh Bu bertanya mengenai keluarga? Iya Bu. Elta anak berapa nak? Anak kedua Bu, dari 3 bersaudara. Saya mempunyai kakak dan mempunyai adik. Kakak saya perempuan kelas 3 SMA dan adik saya kelas 5 SD Bu. Oke. Bagaimana hubungan Elta dengan kakak, dengan adiknya? Baik Bu, tapi saya merasa saya berbeda dengan mereka. Kalau kakak dan adik saya selalu mendapat juara, sedangkan saya tidak pernah Bu, tetapi saya mendapatkan ranking saja, tidak masuk di dalam 3 besar. Oke. Jadi kakak dan adik Elta ini termasuk orang yang pintar, seperti itu ya nak ya? Ya Bu, berbeda dengan saya. Bedanya apa? Karena saya tidak pernah mendapat juara masuk 3 besar itu Bu. Kalau hubungan dengan orang tua seperti apa? Dengan orang tua juga baik Bu, tapi saya merasa orang tua saya kurang bangga dengan hasil yang saya dapatkan dibandingkan dengan kakak dan adik saya Bu. Oke, baiklah. Itu mengenai hubungan dengan keluarga ya nak ya. Pekerjaan orang tua apa Elta? Petani kebun kopi Bu. Petani pun kopi ya. Sehari-harinya seperti apa nak? Sering di rumah atau seperti apa orang tuanya? Sering pergi ke kebun Bu, mengurus tanaman kopi tersebut. Ya, biasanya dari jam berapa ke jam berapa ke kebun kopinya nak? Dari pagi Bu, sekitar misalkan jam 7 ketika saya berangkat sekolah, mereka juga pergi. Oh iya. Pulang? Setelah asar biasanya Bu, sekitar jam 4 atau jam 5. Oh iya, jadi seharian ya nak ya? Iya, Bu. Kebun ya, oke. Dengan orang tua baik ya. Hanya saja Merasa ada yang berbeda karena mereka sering mendapat juara sedangkan saya tidak Bu. oke, baiklah. Elta, kira-kira ini ya, ada tidak sih kejadian-kejadian yang membuat Elta merasa takut untuk berbicara di depan kelas? Seperti pengalaman berbicara di depan kelas. Iya, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, mungkin ya. Ya Bu, saya pernah ketika itu menjawab soal matematika di depan Kapan kelas. sih nak? Kelas semester inilah Bu, semester yang lalu. Baru Iya Bu. Mm-mm. Nah ketika saya menjawab, saya kan disuruh oleh Pak Dian maju ke depan untuk Iya. mengerjakan soal matematika, menulis di papan tulis. Nah ketika itu saya salah menulis hasilnya. Nah teman-teman saya menertawakan saya, mereka bilang saya itu sok-sok tahu jawabannya padahal saya tidak tahu. Nah dari sana saya merasa malu Bu, mereka menertawakan saya padahal saya ingin mencoba. Oke, baiklah.
Jadi pelajaran matematika ya. Ya Bu. Mungkin ada pengalaman yang lain, Elta? Ya Bu, pengalaman ketika saya dalam pelajaran bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Ya, Bu. Dengan siapa nak? Kelas Dengan ini juga ya, semester ini juga atau Iya. semester ini juga? semester yang lalu Bu, kelas ketika masih kelas 2 kelas 2 kelas, SMP ya. iya. Ya. Nah, ketika itu saya menjawab pertanyaan, kan kalau pelajaran bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah, saya ada salah jawab Bu, menggunakan bahasa seperti lelucon yang kekinian itu nah Bu. Jadi teman-teman tertawa semua Bu. Nah, dari situ mulailah saya gemetaran Bu, rasa ingin pingsan ketika menjawab pertanyaan itu. Sangat malu Bu, karena masih kelas 2 juga kan Bu. Terulang lagi pas kelas 3 ketika saya menjawab matematika itu Bu. Nah, jadi saya merasa sangat cemas, saya sangat kurang percaya diri ketika ingin menjawab pertanyaan dari guru. Oke, baiklah. Jadi ada pengalaman yang buruk seperti itu ya, Elta ya, dalam tampil di depan kelas tadi ya. Jadi membuat Elta merasa gugup, takut kalau salah. Seperti itu ya kira-kira ya Elta ya, kejadiannya. Oke, baiklah. Sekarang coba Ibu ingin tanya lagi ya. Kira-kira Elta, apabila Elta masih memegang keyakinan ini, kira-kira dampaknya apa? Dampak apabila tadi Ibu dari pembahasan kita Ibu perhatikan Elta ini merasa kalau kalau Elta tampil di depan kelas, teman-teman menertawakan ya. Iya Bu. Ya, lalu orang tua juga seperti membedakan ya dengan adik kakak ya nak ya. Iya Bu. Lalu apa lagi tadi, guru ya nak ya, Yang akan memberikan nilai Bu yang tidak bagus. Oke, apabila kejadian ini, keyakinan ini terus berlangsung, kira-kira konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Akibatnya untuk saya, Iya, betul. saya misalkan saya masih kurang percaya diri gitu. Iya, betul. Yang pertama, teman-teman saya pasti akan menjauhi saya Bu, Iya. karena saya selalu salah menjawab pertanyaan dan tidak berani di depan kelas. Nah, yang kedua, orang tua saya mungkin merasa saya ini memang benar-benar berbeda Bu, sehingga saya susah untuk mendapat juara kelas itu karena saya selalu salah, karena saya gugup untuk menjawab pertanyaan di kelas itu. Nah, yang ketiga mungkin guru akan tambah mengira kalau saya ini memang benar-benar tidak mampu untuk berbicara di depan kelas, sehingga nilai saya akan terus turun Bu. Iya, betul sekali itu Elta ya nak ya. Apabila terus berlangsung berpengaruh ke nilai, betul ya nak ya. Apabila Elta terus memegang keyakinan ini, nilai minggu depan seperti apa? Turun Bu. Ya. Bulan depan, Lebih turun lagi mungkin Bu, tahun depan. lebih lagi. Nah, itu yang ditakutkan ya Elta ya. Makanya kita melakukan konseling ini ya nak ya, untuk mencari solusi dari masalah ini. Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu ingin kita membahas mengenai masalah ditertawakan oleh teman tadi ya nak ya. Iya Bu. Nah, sekarang coba Ibu tanya ya Elta ya. Kira-kira teman-teman Elta di kelas itu seperti apa? Saat mereka tampil di depan kelas seperti apa? Mereka juga sama seperti saya Bu, maju, tapi mereka tidak terlalu gemetaran. Tapi Ya. ketika mereka salah, saya juga ikut tertawa Bu. Oke, iya. Jadi kalau ada teman yang salah depan kelas ikut ketawa juga. Iya, Bu, karena mereka juga seperti itu. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, coba teman-teman Elta yang ditertawakan di depan kelas, bagaimana reaksi mereka ketika mereka ditertawakan? Mereka biasa saja Bu, tanpa gemetaran seperti saya. Ya.
Kalau Elta bagaimana? Itulah Bu, saya merasa kurang percaya diri tadi, jadi badan saya gemetar, keringat dingin ketika saya ditertawakan teman-teman. Padahal saya juga menertawakan teman Iya. ketika salah. Iya, oke. Ah, lalu Ibu ingin tanya, apakah teman-teman Elta di kelas itu tidak pernah membuat kesalahan, Elta? Pernah Bu, sama seperti saya. Iya. Jadi saat kita tampil di depan kelas, tidak harus ya nak ya jawaban kita harus benar. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan diri saat kita salah, jangan sampai membuat kita tambah tambah takut, tambah jatuh. Jadi seperti apa seharusnya? Harus biasa saja seperti teman-teman saya. Iya, betul sekali. Jadi saat kita melakukan kesalahan, itu merupakan salah satu jalan kita untuk belajar ke Depannya harus lebih baik. iya, betul sekali. Jadi melalui kesalahan tersebut nak kita jadi belajar. Oh, ternyata saya salah ya. Iya, benar Iya, tidak? benar Bu. Iya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apabila Elta maju ke depan dan salah menjawab pertanyaan, otomatis akan diberikan jawaban yang Benar. benar. Nah, oke. Jadi apabila kita tidak mengetahui, Pasti akan dikasih tahu oleh guru. iya, jadi kita mendapatkan Jawaban. ilmu yang baru lagi. Yang baru. Jadi belajar ya nak ya dari apa yang kita tidak ketahui tersebut ya. Nah, sekarang Ibu ingin kita bahas tentang orang tua tadi ya nak ya. Nah, Ibu ingin tanya, semester kemarin dapat peringkat berapa Elta? Peringkat 6, Peringkat 6. Sebelumnya? peringkat 5. Nah, kalau menurut Ibu itu prestasi yang sudah sangat bagus loh nak. Tapi saya turun Bu dari peringkat 5 ke 6. Oke, kira-kira penyebabnya apa? Mungkin benar kata Ibu tadi, karena saya terlalu memikirkan perkataan teman-teman dan memikirkan dibandingkan oleh keluarga saya, sehingga saya merasa saya selalu salah ketika menjawab pertanyaan. Oke, padahal sebenarnya Saya tahu jawabannya. iya, tapi tidak berani mengungkapkannya Iya. dikarenakan takut salah Iya. ya Elta ya. Karena Oke. rasa kurang percaya diri tadi Bu. Iya. Nah, sekarang saat Elta membawa rapot, membawa nilai pada orang tua, respon orang tua seperti apa? Ibu ingin tahu coba. Mereka bangga Bu. Mereka sangat senang ketika saya membawa bahwa saya mendapat peringkat 5 ataupun 6 itu. Mereka tidak memarahi saya, tapi saya merasa berbeda karena kakak dan adik saya selalu masuk 3 besar, sedangkan saya kan belum pernah Bu. Jadi Elta mau dapat peringkat 3 besar. Ya Bu, mau Bu. Nah, kira-kira caranya seperti apa coba? Ya benar kata Ibu tadi, saya harus berani dan tampil ketika menjawab pertanyaan guru itu. Jangan takut salah, karena ketika saya salah pasti guru akan membenarkan jawabannya. Iya, betul sekali. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya dimulai dari Diri saya sendiri. Iya, betul sekali. Ibu yakin kok bisa, Elta bisa mau masuk peringkat 3 besar, mau dapat juara 1, Ibu yakin pasti bisa. Dengan cara apa tadi Elta? Harus percaya diri dan yakin. Iya, benar sekali. Nah ya, coba sekarang Ibu ingin tanya ya pada Elta ya, kira-kira apa ini yang akan Elta lakukan untuk mengatasi rasa takut tampil di depan umum kira-kira ya? Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan guru dengan jawaban apa adanya, tanpa rasa takut ditertawakan oleh teman-teman saya Bu. Ya, betul sekali. Lalu apa lagi kira-kira? Mungkin saya akan sebelum maju ke depan saya akan berdoa terlebih dahulu Bu, supaya
Ya, betul sekali ya, Elta ya nak ya, segala sesuatu kegiatan kita mulai dengan berdoa. Betul sekali. Kira-kira apa lagi? Mungkin saya harus lebih giat lagi dalam belajar, Bu, supaya saya bisa mendapatkan pertanyaan dari jawaban itu yang benar, setidaknya walaupun tidak benar mendekati, tidak terlalu salah, supaya teman-teman menganggap saya sudah mulai bisa menjawab. Oke, betul sekali nak ya. Jadi mempersiapkan diri secara matang ya, Iya. sebelum kita menjawab di depan kelas ya, seperti itu. Ada lagi mungkin Alta, kira-kira apa ya? Mungkin Cara dari hal-hal menghadapi. seperti itulah, Bu. Mulai dari berdoa, saya lebih giat lagi belajar, Iya. dan saya merasa bahwa jawaban saya walaupun salah nanti akan dibenarkan oleh Iya. guru. Betul sekali. Betul sekali nak ya. Iya, Jangan Bu. takut salah intinya ya. Ya, Bu, saya akan coba. Iya. Masalah benar atau salah dalam proses belajar itu hal yang biasa. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, dari mana kita belajar? Iya. Nah, jadi walaupun kita salah itu proses dari belajar, tidak masalah itu nak ya. Iya, Bu, berarti saya selama ini sudah salah dari peringkat 5, saya turun menjadi peringkat 6 karena saya kurang percaya diri kan, Bu. Bisa jadi ya nak ya. Oke. Oke, baiklah, Elta. Kira-kira ini Elta ya, apa yang akan dilakukan untuk kedepannya ini, untuk seperti pembahasan kita di awal ya nak ya, untuk mengatasi rasa tidak percaya diri tampil di depan umum. Kira-kira apa tindak lanjut Elta selanjutnya, kira-kira apa? Hal yang harus saya lakukan ya, Bu? Ya. Mungkin saya harus mencoba lebih percaya diri ke depan, dan saya tidak merasa takut ketika menjawab pertanyaan itu apakah salah atau benar. Yang penting saya berani mencoba untuk maju ke depan. Ya. Oke, baiklah, benar ya nak ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan Elta? Iya, Bu. Nah, saya ingin bertanya, Bu, kira-kira untuk meningkatkan rasa percaya diri saya ini ketika tampil di depan kelas dan tampil di depan teman-teman, saya harus bagaimana, Bu? Dan saya tidak merasa minder dengan kakak dan adik saya karena saya sudah berani. Gimana itu, Bu, mengatasinya? Oke, padahal tadi sudah benar loh jawaban Elta nak ya. Terus mencoba. Nah, jadi terus mencoba untuk mengatasi kecemasan tersebut dengan cara menjalaninya. Jadi apabila ditanya, coba untuk menjawab. Nah, seperti kata Elta tadi ya nak ya. Jadi terus mencoba dan terus mencoba. Lama-lama kita akan menjadi terbiasa. Betul sekali. Nah, Ibu ada salah satu cara ya nak ya, untuk melatih agar Rasa percaya diri saya. ya, menumbuhkan rasa percaya diri. Kira-kira Elta mau tidak kita bermain apa ya, peran mungkin, menirukan gaya seseorang mungkin? Iya, Bu. Oke, jadi tujuannya ini untuk melatih ya nak ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya. Boleh dimulai di depan Ibu terlebih dahulu, nanti Elta praktekkan di depan teman-teman di kelas ya. Oke. Sekarang Ibu tanya, kira-kira ada tidak artis Elta yang kira-kira Elta sukai mungkin? Artis terkenal mungkin? Iya, Bu, presenter itu seperti Raffi Ahmad, Bu. Raffi Ahmad, ya Ibu juga suka Raffi Ahmad. Oke, jadi kita coba bermain peran sebagai Raffi Ahmad ya, Elta ya. Nah, kalau Ibu minta Elta pura-pura nih, kalau Elta menjadi Raffi Ahmad, membawakan sebuah acara boleh, atau biasanya apa tuh, nge-vlog ya. Nah, coba dia kan selalu tuh bicara di depan kamera, bicara di depan kamera ya. Nah, coba kita praktekkan bagaimana, siap tidak? Siap, Bu. Oke, silakan kalau siap. Misalkan Ya, di
dalam acara saya sering menonton film dahsyat Bu. Oh, Yang dibawakan Raffi Ahmad. Oke, boleh. Mau berdiri nih atau duduk aja nih? Berdiri boleh Bu. Boleh. Ya, baiklah Elta. Bagaimana? Apakah sudah siap nak Siap, untuk Bu. mempraktekkan ya? Sudah, Bu. Kita bermain peran. Kira-kira kalau Elta menjadi Raffi Ahmad seperti apa ya? Ya, Bu. Oke, silakan Bismillah. coba. Di acara dahsyat Bu ya. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya kembali. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya presenter dahsyat Raffi Ahmad. Dan hari ini saya akan mendatangkan bintang tamu kita yang terkenal, yaitu Pia Palen. Saya panggilkan Pia Palen. Selamat menyaksikan. Oke, sudah bagus sekali Elta ya. Oke. Kalau ibu lihat di depan ibu, berani nih Elta ini ya. Tapi masih sedikit gemetaran Bu. Oke, tidak masalah nak ya. Karena memang kita perlu pembiasaan ya. Oke, jadi nanti lama-lama terbiasa juga ya. Oke, yang penting dari Elta sudah ada kemauan untuk Mencoba. betul sekali. Baiklah Elta, kita sudah melakukan konseling individual ya nak ya. Kita sudah berdiskusi, kita sudah membahas masalah yang dialami oleh Elta, lalu mencari tahu penyebabnya apa dan solusinya seperti apa ya. Nah, coba sekarang ibu ingin tanya pada Elta, kira-kira apa yang dapat Elta simpulkan? Nah, apa yang kira-kira yang akan Elta lakukan ke depannya? Solusi dari masalah yang telah kita bahas ini. Nah, dari layanan konseling individual ini Bu, mungkin saya akan lebih mencoba untuk percaya diri tampil di depan kelas. Dan saya tidak akan memikirkan apa perkataan teman-teman untuk mencoba menertawakan saya. Mungkin selama ini saya terlalu memaksa untuk tampil sempurna di hadapan teman-teman. Nah, untuk kali ini mungkin saya akan mencoba tampil apa adanya ketika saya menjawab pertanyaan dari guru. Dan saya akan selalu giat belajar. Walaupun saya salah menjawab, mungkin saya akan mendapatkan jawaban yang mendekati dan tidak terlalu salah dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Iya, betul sekali ya Elta ya. Dalam proses belajar, kesalahan itu suatu hal yang wajar. Jadi bagaimana caranya kita dari kesalahan tersebut belajar untuk menjadi lebih baik lagi ya, betul sekali. Untuk mengatasi kepercayaan diri, tidak ada cara lain selain mencoba. Nah, jadi selalu melatih diri untuk menghilangkan rasa cemas tersebut ya nak ya. Bisa ya Elta ya. Insyaallah. Oke, kira-kira perlu tidak ini kita melakukan konseling lanjutan setelah ini? Perlu Bu. Mungkin Ibu bisa melihat ada kemajuan atau tidak setelah saya melakukan konseling individual ini kepada Ibu. Iya, baiklah kalau begitu nanti kita buat jadwal selanjutnya ya nak ya. Ya, Untuk konseling yang kedua, pertemuan kita yang kedua ya. Nanti kita atur lagi waktunya untuk pertemuan lanjutan ya. Nah, oke, baiklah, waktu juga sepertinya sudah habis ya Elta ya nak ya. Oke, jadi ibu rasa sampai di sini konseling individual kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengambil keberkahan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya Elta ya untuk hari ini. Apabila ada salah-salah kata Ibu dalam konseling individual ini, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Elta, sebelum pulang Ibu minta waktunya sebentar ya nak ya. Jadi di sini Ibu ada lembar evaluasi dari kegiatan konseling individual yang telah kita lakukan ya. Ibu minta bantuannya untuk diisi sebentar ya nak ya sebelum pulang ya.
Jangan lupa tulis identitasnya ya. Nama ya. Itu petunjuk pengisian juga sudah ada, tinggal contreng pada skornya ya. Satu lagi nak? Dua ya, oke. Oke, ya. Terima kasih ya Elka ya. Ya. Terima kasih nak ya, silakan kembali ke kelas ya. Ya Bu, kalau begitu saya izin kembali ke kelas ya Bu untuk Ya. mengikuti pelajaran Ya, silakan. selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.